Saya tausiah di seberang pulau Batam. 1,5 jam kami sampai. Tapi tak terasa 1,5 jam karena film yang diputar tenggelamnya kapal Panderwi. Meleleh air mata penonton menengok Zainuddin meninggalkan hayat. Apa sebabnya? Kata ibu itu mirip macam ini. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Nah itu ada jin di dalamnya. Jin kafir. Di dalam patung itu ada jin kafir. Makanya kita tidak boleh menyimpan patung. Jin kafir itulah yang mengajak. Makanya kalau keluarga kita di rumah sakit, di dalamnya ada jin kafir itu tutup. Tutup itu. Kalau sampai dia sakratul maut, kita tak ada di situ. Dia sedang menjajak jin kafir. Berhasil. Berapa keluarga orang Islam yang mati dalam keadaan su'ul khatimah? Dipanggil jin. Haleluya. Mati kafir. Nauzubillah. Nauzubillah. Selamatkan orang Islam yang sampai mati su'ul khatimah. Kalau kau tak sanggup mengkafirkan dia waktu hidup, kafirkan dia menjelang kematian. Tak juga sanggup, antar dia ke makamnya pakai ambulan C, lambang kafir. Balik dari sini beli pilok, hapus itu, ganti bulan sabit merah. Shalom, kembali berjumpa bersama dengan saya, Pendeta Joni Nabitupulu. Doa saya dan harapan saya ketika saudara menyaksikan video saya kali ini, saudara dalam keadaan baik, tidak kekurangan sesuatu apapun, sekalipun Indonesia sedang, bahkan dunia, bangsa-bangsa sedang mengalami problem yang sama, yaitu COVID-19, dan oleh karenanya setiap kita harus berdiam di rumah kita masing-masing. Tetapi kiranya kita tidak kehilangan damai dan sukacita. Karena itu saya percaya dan setiap kita harus terus di dalam iman pengharapan bahwa Kristus pasti memelihara kehidupan saudara dan saya. Nah, kali ini kita akan membahas ya satu tokoh Ustadz ya, Abdul Somad. Ini Ustadz yang sangat kocak tapi terkenal, membahas mengenai salib. Nah, mungkin saudara sudah pernah melihat video Ustadz ini mengenai ada jin kafir di dalam salib. Ya, nah, ini menarik untuk kita bahas. Ya, oke, mari lihat cuplikan video Abdul Somad berikut ini. Apa sebabnya Ustaz kalau saya menengok salib menggigil hati saya? Apa sebabnya? Kata ibu itu mirip macam ini. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tadi kita sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Dalam satu pertanyaan, Ustadz Abdul Somad menjawab ketika seorang penanya bertanya mengapa ketika dia memandang salib hatinya bergetar. Dan Ustadz Abdul Somad menjawab bahwa karena di balik salib itu ada jin kafir. Nah, hari ini saya percaya yang menyaksikan video saya ini bukan hanya dari kalangan Kristen, tetapi juga dari kalangan saudara saya Muslim, ya. Nah, saya perlu jelaskan, ya, bahwa tuduhan Abdul Somad yang mengatakan di dalam patung salib itu ada jin kafir. Yang perlu saya sampaikan satu kebenaran adalah bahwa di dalam kekristenan itu ada satu hal yang kami perlu tegaskan, bahwa jin atau setan atau iblis dia satu jenis, ya, yang dimana dalam kekristenan itu dia adalah musuh, dia adalah lawan.
tidak boleh ada toleransi atau kata kompromi kepada yang namanya jin, setan atau iblis, ya. Sebagaimana di dalam Muslim bahwa memang ada jin yang beragama Muslim dan ada jin kafir, ya. Nah, tetapi di dalam kekristenan tidak ada. Nah, ini perlu saya tegaskan kepada baik saudara yang beragama Kristen maupun saudaraku yang menyaksikan videoku yang beragama Islam. Perlu diketahui, saya tegaskan kembali lagi, kekristenan itu tidak pernah kompromi dengan yang namanya jin, setan atau iblis. Karena jin, setan atau iblis dia adalah satu jenis yang di dalam Alkitab dia adalah lawan, dia adalah musuh, ya. Nah, dalam 1 Petrus 5 ayat 8 itu sudah dikatakan lawanmu si iblis berkeliling seperti singa yang mengaum. Jadi dikatakan lawanmu si iblis, ya. Nah, kemudian dalam Yakobus 4 ayat 7 di situ tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Perhatikan sekali lagi, dalam kekristenan selalu melihat iblis, setan, dan jin itu sebagai lawan, sebagai musuh. Ya, tidak ada dikotomi daripada jin itu jin Kristen atau jin kafir. Tidak seperti dalam Islam yang ada jin kafir dan jin Muslim. Ini satu hal yang perlu jelas, ya. Jadi kalau tuduhan bahwa di dalam salib Kristus itu ada jin, itu tuduhan yang tidak mendasar, yang saya kira lebih daripada karena dipengaruhi oleh agama Abdul Somad itu sendiri. Karena di dalam Islam itu memang ada jin Islam dan ada jin kafir. Tapi saya perlu tegaskan kembali, dalam kekristenan itu mau jin, dia mau setan, mau iblis, dia adalah musuh sejati, musuh abadi, musuh kekal, yang itu yang harus terus diperangi, ya. Itu satu kebenaran mengenai video yang tadi kita lihat. Kita lihat lagi, saksikan lagi cuplikan video Abdul Somad. Dalamnya ada jin kafir itu tutup. Kalau sampai dia sakratul maut, kita tak ada di situ. Dia sedang menjajak jin kafir. Berhasil. Berapa keluarga orang Islam yang mati dalam keadaan su'ul khatimah? Dipanggil jin, haleluya. Mati kafir. Menarik, ya. Karena dia berkata, ya, kalau jangan sampai ketika nanti ada saudara kita Muslim yang masuk dalam, maksudnya dalam rumah sakit. Saya mengerti yang dimaksud di situ adalah rumah sakit Kristen, ya, yang ada patung salib di situ. Lalu dia berkata haleluya, haleluya, maksudnya untuk memanggil gitu, ya. Rasa ini menunjukkan kedangkalan daripada pemahaman Ustadz Abdul Somad, ya, bahwa kedangkalan itu karena Abdul Somad adalah Ustadz bagi Muslim yang dia memang harus hanya mendalami Quran dan hadis sesuai dengan keilmuan Islam, ya, oke, nggak masalah. Tetapi kita juga perlu tahu sebenarnya juga terhadap agama-agama yang lain, ya. Jadi supaya apa? Supaya kita jangan seperti memaksakan dan jatuhnya seperti fitnah. Ini sebenarnya bisa fitnah, karena haleluya itu sendiri artinya adalah pujilah Tuhan, ya. Jadi di mana letak ininya? Haleluya itu artinya pujilah Tuhan, ya. Jadi di mana kata yang salah? Karena kata haleluya berasal daripada bahasa Ibrani, Hebrew, yang artinya adalah pujilah Tuhan. Jadi di mana letak yang salah di situ dari kata haleluya itu, gitu, ya. Nah, ini terlalu dipaksakan, ya, oleh Abdul Somad yang mengatakan jin kafir itu akan menyebut haleluya, ya, pujilah Tuhan. Ya, nggak ada yang salah kalau kita menyebut. Saya percaya juga dalam Islam juga kalau mau menyebut haleluya juga tidak masalah, ya.
Ya itu hanya kan persoalan bahasa, ya, hanya persoalan bahasa saja. Nah, jadi nggak ada yang salah sebenarnya gitu, tetapi Ustadz Abdul Somad ini dia mengartikannya berbeda, ya, menunjukkan sekali lagi terkadang fanatisme itu, ya, membuat seseorang menjadi bodoh gitu, fanatisme yang sempit, ya. Nah, jadi ini pembodohan sebenarnya kepada umatnya sendiri gitu, ya. Nah, tapi hari ini bagi saudara muslim yang menyaksikan, saya mau kasih tahu kata haleluya itu artinya adalah pujilah Tuhan, ya. Nah, terpujilah Tuhan atau pujilah Tuhan. Jadi tidak ada yang salah gitu, ya. Nah, terlepas apakah Tuhan di situ bagi kalian itu Allah, tidak masalah, ya. Nah, jadi saya hanya menjelaskan tentang arti haleluya, ya. Jadi bukan mari kemari seperti yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad, itu jauh sekali artinya, ya. Jadi haleluya kembali sekarang saya katakan kepada saudara saya kaum muslim yang menyaksikan video saya, artinya adalah pujilah Tuhan, ya. Nah, satu kalimat yang baik, ya, kalimat yang baik itu karena pujilah Tuhan. Bukankah apapun agamamu pasti engkau akan memuji Tuhan, ya. Nah, jadi yang saya mau koreksi di sini adalah kata pujilah Tuhan itu jangan diartikan dia sebagai yang negatif gitu. Nah, apa yang salah di situ? Tidak ada yang salah, ya. Dan yang kedua, bahwa patung itu menyuruhkan haleluya itu kan hanya sebagai olokan daripada Abdul Somad ini gitu. Oke, ya. Jadi itu yang kedua. Mengkafirkan dia waktu hidup, kafirkan dia menjelang kematian. Tak juga sanggup, antar dia ke makamnya pakai ambulan C, lambang kafir. Balik dari sini beli pilok, hapus itu, ganti bulan sabit merah. Nah, tadi kita saksikan cuplikan video yang ketiga. Ini jauh lebih konyol lagi, ya. Konyol lagi, saya katakan dari seorang ustadz lulusan, kalau saya tidak salah dia lulusan Kairo, ya. Yang dikatakan Kristen itu akan terus berusaha mengkafirkan muslim. Kalau tidak bisa waktu hidup, waktu mati. Yang bikin konyol tuh begini, ya. Bahkan nanti kalau udah mati pun akan tetap dikafirkan dengan cara diantarkan ke kuburan dengan menggunakan mobil ambulans yang lambangnya adalah palang merah, ya, PMI, yang itu ya seperti dia salib itu warna merah, ya. Nah, ini konyol sekali gitu. Nah, ini dari sini seperti yang saya katakan tadi, intelektualitas seseorang itu menjadi tumpul kalau sudah ada unsur kebencian. Kalau sudah ada fanatisme yang sempit, maka intelektual seseorang itu menjadi mandek, ya. Kelihatan dia bodoh sekali jadinya. Nah, coba ya, dalam kekristenan saya mau katakan, kami tidak akan mungkin mengkristenkan apapun agama sebelumnya kalau dia sudah mati, ya. Karena apa? Karena bagi kekristenan itu, seseorang itu keselamatannya itu bergantung ketika dia masih hidup. Kalau dia sudah mati, ya tidak ada artinya. Nah, jadi logika yang dipakai oleh Abdul Somad ini terlalu menunjukkan kebencian di situ. Jadi sehingga intelektualitas dia menjadi tidak kelihatan di situ, ya. Nah, karena saya dalam kekristenan perlu saya kasih tahu kepada saudara-saudara saya muslim yang menyaksikan video saya kali ini, bahwa di dalam kekristenan itu keselamatan itu ditentukan pada saat dia hidup, bukan setelah dia mati. Karena di dalam kekristenan setelah dia mati, kehidupan itu terputus.
Setelah dia mati, tidak ada lagi kesempatan bagi dia untuk dia bertobat, untuk dia melakukan hal-hal bagaimana supaya dia diselamatkan. Doa tidak akan menyelamatkan dia, doa orang hidup tidak menyelamatkan dia, doa anak-anaknya tidak akan menyelamatkan dia. Ini perbedaan yang mendasar saya harus kasih tahu antara iman kekristenan dengan ajaran daripada Muslim ya. Nah, ini perbedaannya. Dalam kekristenan kalau seseorang sudah mati, sudah terputus. Nah, ketika dia hidup, itulah yang menentukan dia. Apakah waktu dia hidup menjadi orang percaya atau tidak. Kalau dia sudah mati, sudah terputus, tidak ada lagi jalan bagi dia untuk dia ke surga. Kalau dalam semasa hidupnya dia sudah tidak terima Yesus, dia mati, ya sudah ke neraka. Jadi betapa bodohnya kami sehingga tujuan ambulans, sehingga perlu dicurigai. Ambulan yang mengantarkan si mayat itu ya adalah salah satu cara kami untuk mengkafirkannya. Nah, ini sesuatu kebodohan yang muncul karena fanatisme yang sempit ya. Jadi kita perlu fanatik, fanatik dengan agama kita ya. Tapi itu hubungan personal kita dengan Tuhan. Tapi tidak perlu kita menunjukkan fanatisme kita kepada Tuhan itu dengan kebencian terhadap orang lain. Itu salah ya. Nah, itu yang saya mau sampaikan hari ini bagi kami orang Nasrani, orang Kristen, bagi kami melihat ceramah daripada Ustadz Abdul Somad ini, apakah melukai hati kami? Iya, tetapi satu sisi kami melihat bahwa ya dia memang orang yang cerdas, tetapi kebodohannya, kepanatikannya membuat dia menjadi bodoh sebenarnya. Nah, jadi video saya kali ini lebih adalah untuk menunjukkan betapa kebencian itu membuat seseorang menjadi bodoh. Sekalipun sebenarnya dia seorang yang sangat cerdas dan seorang yang intelektual. Jadi, oleh karena itu, mari lepaskan kebencian, jangan hidup dalam kebencian. Kita memang harus fanatik dengan kepercayaan kita masing-masing. Tapi biarlah fanatisme kita itu adalah diri kita terhadap Tuhan. Tetapi kepada sesama manusia kita harus mengasihi. Dalam kekristenan tidak ada kebencian. Karena Yesus mengajarkan, kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Bahkan mengatakan, kasihilah dan berdoalah bagi musuhmu. Jadi dalam kekristenan, musuh itu harus dikasihi, bahkan didoakan. Bukan doa untuk celaka, doa supaya dia juga diberkati dan dia mendapatkan, kalau dalam Muslim istilahnya hidayah daripada Tuhan. Oke? Tuhan Yesus memberkati. God bless you.